berlanjut ke bahan bahasan baru ya, tentang energi kinetik rotasi. Kalau di SMP kita sudah pernah mengenal atau mempelajari tentang energi kinetik. Energi kinetik itu sebenarnya definisinya apa sih? Definisinya kan sebuah energi yang dihasilkan oleh sebuah benda yang bergerak, ya. Jadi dimiliki oleh benda yang bergerak. Nah, berarti kalau setiap benda yang bergerak itu kan punya kecepatan ya. Makanya energi kinetik itu dirumuskan dengan setengah kali M kali V kuadrat. Nah, energi kinetik yang setengah V kuadrat yang sering kita kenal ini sebenarnya hanya untuk gerak translasi. Nilai V itu kan sifatnya vektor ya, vektornya lurus gitu kan, jadi ini untuk gerak lurus. Nah, sedangkan untuk rotasi itu berarti dia punya formula khusus. Energi kinetiknya sebenarnya ini tinggal diganti, ya kan. Kalau pada dinamika rotasi kan massa itu kan adalah momen inersianya, sedangkan kecepatan itu adalah kecepatan sudutnya. Jadi di sini menjadi setengah kali momen inersia kali omega kuadrat. Nah, ini yang akan kita pakai. Ini adalah energi kinetik untuk gerak rotasi. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya ada kasus seperti bola yang menggelinding. Jadi di sini ada bola. Nah, gitu kan. Kalau dia menggelinding, ada dua gerakan kan? Ada gerak rotasi, ya kan? Menggelinding itu kan berputar, dia sambil jalan, berarti ada dua buah gerak dong. Jadi gerak berputarnya sama gerak majunya. Nah, gerak berputarnya berarti dia punya kecepatan sudut. Punya kecepatan sudut berarti dia memiliki energi kinetik rotasi. Itu ya. Ini bedakan ya, ini energi kinetik translasi, ini energi kinetik rotasi. Nah, sedangkan bola ini juga dia bergerak lurus. Kalau bergerak lurus dia punya kecepatan, berarti punya energi kinetik translasi. Berarti dari kasus bola menggelinding, ya, bola menggelinding, berarti energi kinetik totalnya adalah jumlah dari energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Energi kinetik translasinya gimana? Itu kan setengah kali M kali V kuadrat. Kalau rotasi, energi kinetik rotasi tadi setengah kali inersia kali omega kuadrat. Nah, ini energi kinetik total dari dari kasus bola menggelinding. Ini ada contoh soal. Jadi ada sebuah bola pejam menggelinding dengan kecepatan 10 meter per second. Jika massa bolanya adalah 5 kg, berapakah energi kinetiknya? Ini kan kasus bola menggelinding ya. Nah, kalau pada kasus bola menggelinding, berarti kita cari energi kinetik total pakai ini. Nah, di sini yang diketahui apa aja? Tertulis ya. Yang diketahui itu adalah sebuah pejam menggelinding dengan kecepatan. Nah, ini kecepatannya kecepatan apa? Kecepatan sudut atau kecepatan linear? Pasti kita mikirnya menggelinding dengan kecepatan, ini kan kecepatan linearnya kan. Nah, kecepatan linearnya berarti di sini V-nya sama dengan 10 meter per second. Massa bolanya 5 kg, berarti di sini M-nya sama dengan 5 kg. Yang ditanyakan adalah berapa energi kinetiknya, gitu ya. Nah, ini kan kasus menggelinding, berarti energi kinetiknya adalah energi kinetik gabungan, energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Energi kinetik translasi tadi apa? Setengah kali M kali V kuadrat. Kalau rotasi berarti setengah kali inersia kali omega kuadrat.
Tuh ya. Nah, sekarang di sini nilai omega nggak punya nih, nilai V-nya juga nggak punya. V-nya ada, V-nya ada, inersia yang nggak ada. Nah, inersia berarti kita harus tahu informasi dia bentuk bendanya apa. Bentuk bendanya kan bola pejal. Inersia untuk bola pejal itu di buku ya, di sumber itu nilainya 2/5 dikali M dikali R kuadrat. R-nya adalah jari-jari bola, masanya adalah massa bola. Gitu ya. Nah, ini kira-kira punya jari-jari nggak nih? Nggak punya jari-jari. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu ya. Nah, sekarang di sini ada omega. Kan kita punya hubungan ya antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut gitu ya. Jadi di sini omega kecepatan sudut sama dengan V per R. Ini hubungannya nih. Tuh. Gitu ya. Berarti omega ini bisa kita ganti dengan V per R. Yuk kita masukin setengah kali mv kuadrat ditambah setengah, inersianya kita masukin 2/5 kali m kali r kuadrat, omeganya V per R. Tapi ini omega kuadrat, berarti V dengan R nya sama-sama dikuadratkan gitu ya. Nah, ini kan habis ya. Tuh, berarti besaran R nggak usah diketahui, ya udah habis sendiri. Nah, gitu ya. Oke, sekarang ini sisanya setengah mv kuadrat ditambah 1/5 mv kuadrat. Sama-sama mv kuadrat, berarti setengah dengan 1/5-nya bisa kita jumlah. Ya. Berarti di sini setengah ditambah 1/5 dikalikan mv kuadrat. Ini jadi 7/10. 7/10 dikali M kali V kuadrat. Ini kita masukin 7/10, M-nya masanya 5, V-nya 10 kuadrat. Gitu ya. Ini bisa coret. Jadi 350 satuan energi joule. Nah, ini ada contoh soal tentang energi kinetik rotasi. Sebuah silinder pejam menggelinding dari keadaan diam. Jadi ada bola menggelinding dari atas sini. Dari asalnya diam menuruni suatu bidang miring. Asalnya diam karena dia ada di ketinggian, akhirnya dia turun. Nah, katanya bidang miring ini tingginya 15 meter. Yang dicari atau yang ditanyakan adalah berapakah kelajuan linear ketika tiba di kaki bidang. Jadi ini kan bergerak nih, nggak fokus. Ini kan bergerak nih, ya kan? Nah, ketika dia di sini, nah itu kecepatannya berapa atau kelajuannya berapa? Ini kan semakin bawah, ya, itu kan cepat ya, semakin cepat ya. Berarti di sini ada suatu ketinggian, ya kan? Kalau misalnya ada sebuah benda di suatu ketinggian, berarti dia memiliki energi potensial. Kemudian ketika dia turun, energi potensialnya berkurang, ya kan? Karena namanya turun berarti ketinggiannya berkurang dong. Ya. Kalau kecepatannya bagaimana? Kecepatannya dia makin cepat. Kalau satu bidang miring itu makin kita menuruni suatu turunan, itu makin ke bawah itu makin cepat. Nah, berarti di sini berlaku kekekalan energi. Kekekalan energi. Nah, hukum kekekalan energi ini kan berarti energi potensial, ya kan? Energi potensialnya itu sama dengan energi kinetiknya. Jadi energi kinetik di sini kan karena dia menggelinding, dia kan gabungan ya, energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Energi potensial itu kan MGH. Itu ya, sama dengan, nah ini ada setengah kali mv kuadrat
ditambah setengah kali inersia kali omega kuadrat. Itu ya. Nih kita pakai masih MGH. Ini setengah kali M kali V kuadrat ditambah setengah inersia dari ini ya, silinder pejal 2/5 MV kuadrat, MR kuadrat, omeganya kita ganti jadi V per R karena dikuadratkan, jadi dua-duanya dikuadratkan. R nya coret, massa masing-masing juga bisa coret. G nya misalnya kita mau pakai 10, hanya 15. Yang ini setengah, kita mau cari V kan, MV kuadrat ditambah ini coret jadi 1/5, M nya enggak ya, 1/5 V, bener kan, 1/5 V kuadrat. Sebentar, ada yang salah ya. Oh, ini silinder, maaf ibu kok bacanya seperti bola. Kalau silinder pejal inersianya berarti bukan 2/5, tapi setengah MV kuadrat. Ini ibu tulis ya, inersia dari silinder pejal. Silinder itu kaleng ya, seperti kaleng tabung, setengah kali M kali V kuadrat, kali R kuadrat. Nah, R ya, jadi ini kita ganti setengah, makanya ini jadi 1/4. Nah gitu, setengah ditambah 1/4, 3/4 ya, 3/4 V kuadrat, berarti V nya V kuadrat sama dengan 150 dikali 4/3. Dicoret sini 50 kali 4 200 ya. V kuadrat sama dengan ini G nya kita pakai 9,8 aja ya, biar angkanya pas meter per second kuadrat. Jadi ini 9,8. Nah 9,8 kita ganti 9,8 dikali 15. Ini nggak usah ini ya, kita pakai sistem coret aja. Ini kita ganti. Berarti di sini 9,8 dikali 15 sama dengan 3/4 V kuadrat. Berarti V kuadrat sama dengan 9,8 kali 15 dibagi 3 dikali 4, 3/4. Ini habis jadi 5. Jadi V kuadrat sama dengan 196. Jadi V nya akar 196 itu adalah 14 meter per second. Jadi ini tadi kalaupun ini 500, nanti hasilnya 200 akar 200 gak ada, jadi pakai aja 9,8. Tapi nanti ini tergantung yang diketahui ya, tadi aja ibu nggak ngasih yang diketahui. Kalau tidak diketahui biasanya dikasih nilai 10. Tapi kalau misalnya G nya kita mau pakai 9,8 biasanya itu ditulis. Jadi kalau nggak ditulis nilai G, kalian masukkan 10.